Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan belajarnya semangat ya. Di sini saya Renula Ganti. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang passive voice of simple future tense, atau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat pasif bentuk masa depan. Sebelumnya teman-teman pernah mendengar kalimat seperti ini tidak? Tugas itu akan dikumpulkan besok, atau surat itu akan dikirim oleh guru. Nah, kalimat-kalimat seperti ini itu adalah kalimat bentuk pasif yang sangat umum digunakan, terutama pada situasi formal, pengumuman, ataupun tulisan resmi. Nah, di video kita kali ini kita akan belajar apa itu passive voice simple future tense, bagaimana rumusnya, dan lain sebagainya. Yuk kita mulai belajar. Jangan lupa sediakan buku catatannya ya. Nah, yang pertama yaitu adalah pengertian dari passive voice of simple future tense. Apa sih passive voice simple future tense itu? Nah, passive voice atau kalimat pasif dalam simple future tense atau bentuk waktu masa depan adalah kalimat yang subjeknya itu menerima suatu tindakan. Nah, dan tindakan tersebut itu akan terjadi di masa depan, begitu. Rumus passive voice simple future tense. Oke, yaitu objek plus will be plus verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga plus by plus pelaku atau jika disebutkan. Contohnya, the letter will be sent by Dina. Artinya, surat akan dikirim oleh Dina. Nah, penggunaan passive voice simple future tense. Passive voice simple future tense itu digunakan ketika kita ingin menunjukkan bahwa sebuah tindakan itu akan berlangsung di masa depan. Dan fokusnya itu ada pada hasil atau objeknya, bukan pada siapa yang melakukan tindakan tersebut. Nah, kapan ya menggunakan passive voice simple future tense? Yang pertama yaitu ketika pelaku tidak diketahui. Contohnya yaitu the door will be repaired, yang artinya pintu akan diperbaiki besok. Nah, jadi di sini itu kita tuh tidak tahu siapa yang akan memperbaiki pintu tersebut gitu. Kemudian yang kedua yaitu ketika pelaku tidak penting untuk disebutkan. Nah, contohnya the announcement will be read at 8. Nah, yang artinya pengumuman akan dibacakan pada pukul 8. Nah, di sini kita fokusnya kepada pengumumannya, bukan pada siapa yang akan membacakan pengumuman tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ketika kita ingin menekankan hasil atau objeknya. Nah, contohnya the assignment will be submitted next week. Yang artinya tugas itu akan dikumpulkan minggu depan. Nah, di sini kita itu menekankan kepada tugasnya, bukan kepada siapa yang akan mengumpulkan tugas tersebut, begitu. Adapun bentuk kalimat positif, negatif, interrogatif. Kalimat positif yaitu objek plus will be plus verb 3. Contohnya, the letter will be sent tomorrow, yang artinya surat itu akan dikirim besok. Bentuk kalimat negatif yaitu objek plus will not be plus verb 3. Contohnya, the letter will not be sent tomorrow, yang artinya surat itu tidak akan dikirim besok. Kalimat interrogatif yaitu will plus object plus be plus verb 3 or plus by siapa. Contohnya, will the letter be sent tomorrow, yang artinya apakah surat itu akan dikirim besok. Oke, kemudian contoh kalimat dalam berbagai situasi. Nah, yang pertama yaitu situasi di sekolah. Nah, contohnya the classroom will be cleaned after the class, yang artinya kelas akan dibersihkan setelah pelajaran. Kemudian yang kedua yaitu situasi di rumah. Nah, contohnya dinner will be prepared by mom, yang artinya makan malam akan disiapkan oleh ibu, begitu. Yang ketiga yaitu situasi di tempat kerja. Contohnya the project
will be completed by the end of the month, yang artinya proyek akan diselesaikan di akhir bulan ini. Yang keempat yaitu situasi di layanan atau umum. Contohnya, tickets will be sold online, yang artinya tiket akan dijual secara online. Oke, kemudian latihan soal. Soal yang pertama yaitu ubah kalimat aktif ke kalimat pasif. Soalnya, she will finish the work. Coba teman-teman ubah ke kalimat pasif ya. Jawabannya, the work will be finished by her. Kemudian soal yang kedua yaitu kuis cepat. Jawab benar atau salah ya. Soalnya, the cake will be eat tomorrow. Jawabannya salah. Seharusnya menggunakan eaten bukan eat. Adapun kesalahan umum dari passive voice simple future tense. Yang pertama yaitu lupa menambahkan be setelah will. Kemudian yang kedua yaitu salah menggunakan kata kerja, bukan menggunakan verb 3. Kemudian selanjutnya yaitu mencampurkan struktur aktif dan pasif. Yang terakhir yaitu menempatkan by plus pelaku di awal kalimat. Nah, jadi kalimat pasif dalam bentuk simple future tense itu digunakan untuk menyatakan bahwa sebuah tindakan itu akan terjadi di masa depan. Tetapi fokusnya itu bukan pada pelaku, melainkan pada hasil atau objek tindakan tersebut, begitu. Nah, adapun yang harus diingat yaitu selalu gunakan will be plus verb 3. Kemudian tidak semua kalimat harus menyebutkan pelaku. Nah, kemudian gunakan passive voice jika hasil lebih penting daripada pelaku. Kemudian yang terakhir yaitu praktik membuat kalimat sendiri. Itu akan sangat membantu teman-teman semua. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga penjelasan ini membuat teman-teman itu lebih paham dan percaya diri menggunakan passive voice of simple future tense. Jangan lupa latihan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.